Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Yubion TV dan tentu juga buat pemirsa di studio yang pastinya juga senang sekali untuk hari ini saya Arman Nasri bisa kembali lagi hadir dalam Yubi Talk Show spesial dan tentunya juga ini dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-63 yang pastinya juga di tahun 2023 ini. Nah, dan tentunya juga ini sudah hadir di studio Yubion TV, nah bintang tamu atau juga narasumber yang pastinya juga ini para pakar dan tentunya juga ini yang mewakili dari instansi mereka masing-masing ya. Dan tentunya yang akan kita membahas topik tentang peran perguruan tinggi atau juga institusi pendidikan tinggi itu dalam penurunan stunting di Aceh. Nah, seperti kita tahu ini menjadi hot issue atau juga dari pemerintah ya, di baik itu di tingkat nasional bahkan juga di tingkat lokal. Nah, langsung aja di pemirsa saya sapa dan memperkenalkan yang pasti juga sudah cukup mengenal ya untuk narasumber saya untuk hari ini. Langsung aja nih, yang pertama ada Ibu Prof. Edjang Dr. Marniati MKes. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu sudah berhadir untuk hari ini dan mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa semua di rumah Bu ya. Oke. Nah, dan yang kedua ini juga ada Bapak Junaidi SST MKes. Nah, ini beliau merupakan Ketua DPD untuk Persatuan Ahli Gizi di Aceh dan sekaligus juga ini seorang dosen dan tentunya juga ini di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat Pak ya untuk hari ini. Alhamdulillah sehat. Iya, Masya Allah. Oke, nah dan yang terakhir nih pemirsa, ini ada Ibu Rosi Novita STP MKes. Nah, ini beliau adalah Ketua Prodi D4 Gizi untuk jurusan Gizi itu di Poltekkes Kemenkes Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu ya untuk hari ini ya. Alhamdulillah. Oke, nah pemirsa pasti juga ini sangat menarik sekali ya, bisa berhasil mengumpulkan tiga pakar ini yang pastinya juga akan membicarakan tentang stunting itu dalam persepsi ilmu gizi atau juga dari para ahli gizi. Oke, nah langsung aja nih mungkin untuk pertama ini untuk sama Ibu Rektor Universitas Muhammadiyah Indonesia Ibu Prof. Marniati. Nah Bu, ini seperti tema kita ya, pastinya juga angka stunting ini yang pasti juga semakin melonjak dan tentunya juga ini seperti disampaikan sama Pak Junaidi tadi ya, ini tapi ada penurunan gitu kalau di untuk Provinsi Aceh khususnya. Nah, jadi seperti kita tahu ini menjadi responsibility atau juga tanggung jawab buat semua instansi termasuk juga instansi pendidikan tinggi. Nah, jadi kalau misalnya dari universitas nih Ibu selaku rektor dan tentunya juga tokoh pendidikan di pendidikan tinggi. Nah, kalau misalnya peran perguruan tinggi nih Bu dalam pencegahan stunting yang mungkin sudah dilaksanakan ataupun yang sebenarnya mungkin masyarakat juga pengen tahu nih apa gitu Bu yang lebih spesifiknya. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Yang pertama sekali itu peran perguruan tinggi itu adalah sebagai lembaga dalam mendidik sumber daya manusia. Itu adalah kata kunci yang amat penting. Perguruan tinggi adalah lembaga penghasil riset terbaik untuk pemecah masalah baik di Indonesia maupun di dunia. Ini dua kata kunci yang sangat menentukan langkah-langkah dalam pencegahan stunting, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan hari ini harus berdasarkan kajian ilmiah daripada perguruan tinggi. Jika kebijakan yang dilakukan hari ini kita tahu dalam peraturan presiden sudah cukup banyak, namun perguruan tinggi memiliki peranan yang lebih lagi daripada itu adalah untuk melakukan intervensi, melakukan memberikan rekomendasi atas kebijakan yang dilakukan selama ini, apakah benar-benar sesuai dan menyentuh kebutuhan masyarakat masing-masing. Nah, ini adalah hal-hal yang paling penting. Jadi kalau kita lihat sumber daya manusia yang diharapkan oleh perguruan tinggi dan kita semua untuk dilahirkan adalah sumber daya manusia yang punya daya saing, tentu kritis dalam berpikir, mampu memecahkan masalah, mampu memberi inovasi dan sebagainya untuk kemajuan Indonesia ke depan. Dan kita bayangkan kalau masalah stunting ini belum dapat diselesaikan, dan di Indonesia hari ini kita tahu masalah stunting mencapai tingkat di atas 30% dan itu problem cukup serius. Karena masalah stunting ini bukan cuma pada ukuran tinggi pendek anak dan sebagainya, tetapi yang lebih serius lagi adalah ketika ada gangguan pertumbuhan dan tentu juga berdampak pada gangguan
pemikiran. Jadi ketika perguruan tinggi dan kita semua berharap SDM Indonesia ke depan yang lahir hari ini tentunya ya katakanlah 18 tahun kemudian tentu Indonesia berharap melahirkan generasi emas. Tetapi kalau masalah stunting ini belum selesai, maka generasi emas Indonesia akan berkurang. Dan ini berdampak kepada hal-hal yang untuk meningkatkan produktif dalam dunia kerja, dan dampak itu sangat besar. Jadi masalah stunting ini menjadi peranan penting bagi perguruan tinggi selain daripada untuk melakukan intervensi secara spesifik atau lebih kepada intervensi yang lebih sensitif, itu adalah intervensi yang melibatkan beberapa sektoral seperti misalkan dalam kebersihan, ya, kondisi-kondisi keluarga dan sebagainya. Kalau intervensi tidak yang sensitif, yang spesifik itu tentu peranan perguruan tinggi itu cukup banyak di situ. Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat tentang pola hidup yang sehat, pola makan yang seimbang sehingga kebutuhan gizi masyarakat itu terpenuhi. Jadi peranan perguruan tinggi itu sebenarnya cukup besar. Selain lagi penghasil riset, juga pemberi edukasi. Karena masalah sekarang adalah ketika kebijakan pemerintah ini memang cukup bagus ya, yang dilahirkan sekarang pemerintah ada pola pangan, harapan dan sebagainya, ketersediaan pangan di Indonesia dalam kapasitas yang cukup dan sebagainya, pola makan masyarakat, isi piringku. Saya pikir banyak sekali kebijakan yang dilakukan. Ibu hamil harus menjaga kesehatan, tetapi apakah semua kebijakan itu saat ini benar-benar dipahami oleh masyarakat, benar-benar diimplementasi dalam kehidupan oleh masyarakat, sehingga harapan konsumsi yang ideal dan sebagainya itu bisa tercapai, kan seperti itu. Jadi peran perguruan tinggi mesti ada di tengah-tengah kebijakan masyarakat untuk benar-benar mengaudit apakah semua kebijakan itu dapat terrealisasi sesuai harapan. Jikapun tidak, maka perguruan tinggi memiliki peranan untuk memberi rekomendasi yang baik untuk kemajuan dan menyelesaikan masalah kesehatan tersebut. Saya pikir seperti itu. Iya, nah itu dia pastinya juga diperan langsung ya, yang pastinya juga direct dari institusi pendidikan tinggi gitu. Nah, ada pastinya juga ini kalau kita berbicara tentang stunting ini atau juga gizi buruk atau sebagainya. Nah, ini juga ada dari Persatuan Ahli Gizi. Nah, ini juga straight to the point gitu ya. Nah, jadi mungkin dari peran dari Persagi ini sendiri gitu Pak ya. Tentunya juga dalam menyukseskan program pemerintah baik itu nasional dan pusat. Itu mungkin dari Persagi apa gitu untuk penurunan stunting ini gitu, program-programnya atau apa gitu. Nah, jadi kita melihat bahwa stunting itu satu kondisi anak balita di mana tinggi badan atau panjang badan di bawah standar usianya itu, dan penyebabnya itu adalah kekurangan asupan zat gizi kronis masalah ya. Nah, kemudian kenapa itu bisa kurang zat gizi? Tentunya disebabkan oleh dua faktor besar, faktor langsung dan tidak langsung. Nah, ini harus kita pahami bahwa ada penyebab. Jadi, lalu untuk mengurangi angka stunting, untuk menurunkan stunting, tentunya kita harus menghilangkan penyebab. Nah, hasil penelitian beberapa kajian, saya sependapat dengan Ibu Rektor tadi bahwa semua program itu harus memang rekomendasi ataupun hasil dari kajian ilmiah perguruan tinggi. Dan kita temukan bahwa secara ilmiah, secara proses hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir sebagian besar stunting itu disebabkan karena perilaku, muaranya, perilaku makan tadi. Maka kita sudah melakukan proses edukasi, tapi belum berubah perilaku. Isi piringku belum maksimal. Lalu remaja untuk meminum tablet tambah darah juga belum maksimal. Tentunya di sini ada hal yang harus kita lakukan lebih serius. Nah, pertanyaan sekarang, siapa yang akan kita andalkan untuk melakukan perubahan perilaku tersebut? Jadi kita harus melakukan intervensi yang nyata. Nah, ada program sensitif dan spesifik. Nah itu. Jadi spesifik itu dilaksanakan oleh kesehatan. Tapi itu 30%. 70% itu adalah non kesehatan. Seperti air bersih, pendapatan keluarga, lalu lingkungan yang bersih, ya, sampai dengan penyediaan jamban keluarga. Ini kan pihak yang non kesehatan. Ya. Semua itu, kenapa mereka membuang sampah sembarangan perilaku? Kenapa mereka tidak BAB di tempat yang memang
dianjurkan atau membuat jamban keluarga itu juga belum tersentuh kebutuhan mereka tidak berpikir demikian. Nah, jadi kita untuk menurunkan kasus stunting di Aceh, fokus kita bagaimana merubah perilaku masyarakat dengan program yang memang terukur dan jelas. Nah, tentunya di sini kami di Perspektif melihat sangat kekurangan kita tenaga profesional di lapangan. Kita mengandalkan perubahan perilaku oleh kader, di mana kader adalah anggota masyarakat yang sangat terbatas secara ilmu. Lalu kita mengandalkan di situ adalah tenaga-tenaga kader kesehatan lainnya. Ini juga sama, di mana mereka memang dilatih tapi bukan profesional. Nah, kami berpikir bahwa kita perlu, kita perlu menyusun strategi bagaimana menyiapkan tenaga profesional di lapangan. Seperti misalnya kita katakan tadi, perguruan tinggi sudah menghasilkan ahli gizi, ada Ubudia, ada Poltekkes Kemenkes Aceh, ada beberapa universitas yang lainnya. Nah, bagaimana ini kita berdayakan, kita manfaatkan mereka menjadi tenaga inti di dalam perubahan perilaku masyarakat. Itulah disebut ahli gizi. Nah, ahli gizi itu ada 3 standar tingkatan dia. Ada ahli madya gizi dan lulusan D3 gizi, ada sarjana terapan gizi D4, ada sarjana gizi. Ini yang harus kita berdayakan ke depan. Karena kita butuh tenaga yang memang profesional di lapangan. Iya. Nah, itu dia pasti juga ini orang-orang yang tepat gitu ya Pak ya untuk melaksanakan yang meng-create, terus yang menjalankan sosialisasi itu indirect hand, atau juga orang-orang yang benar-benar seperti disampaikan sama Pak Jit tadi gitu ya, orang-orang benar-benar ahli gizi yang sebenarnya seperti apa. Oke, pemirsa, kita break sebentar. Setelah jeda pariwara berikut ini, nah kita juga akan lanjut lagi untuk bincang-bincang kita selanjutnya dengan narasumber kita untuk topik kita hari ini, peran perguruan tinggi dalam penurunan stunting di Aceh. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk Show di UB On TV.